Pemirsa, kemenangan timnas Indonesia pupus di menit akhir pertandingan, namun jeripayah para pemain harus tetap diacungi jempol mengingat tim Garuda ini masih belum terkalahkan pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Tapi pertanyaannya ya, bagaimana evaluasi laga semalam serta peluang timnas untuk terbang ke Piala Dunia 2026? Kita akan berbincang dengan pengamat sepak bola Bung Anton Sanjoyo alias Bung Joy. Selamat sore Bung Joy. Selamat sore semua. Ya, selamat sore. Terima kasih telah bergabung Bung Joy. Sebelum kita bahas detail soal peluang Indonesia ke Piala Dunia, saya mau meminta Bung Joy menanggapi dulu. Merespon gimana nih Bung Joy? Kemarin kok 90 tambah 6 jadinya bablas tuh. Nah, itu bagaimana nih merespon terkait dengan kepemimpinan wasit yang seperti itu? Ya, pertama harus saya katakan bahwa memang gol di injury time, apalagi kira-kira hanya setengah menit sebelum peluit panjang itu memang sangat menyakitkan ya. Sangat mengecewakan karena kemenangan yang di depan mata kan seolah-olah dirampok begitu saja oleh wasit. Dan yang kedua, memang sepak bola itu terutama dalam hal waktu bukan matematik yang sangat pasti 2 tambah 2 menjadi 4. Karena kan seperti yang dibilang di narasi tadi yang di dalam berita kan wasit inspektur pertandingan atau pengawas pertandingan atau fourth official itu kan memang menyarankan 6 menit. Oleh sebab itu namanya disarankan. Tetapi keputusan akhir mau berapa menit itu sebetulnya ada di tangan wasit utama. Nah, di dalam pasal 7 peraturan pertandingan di ayat 3 disebutkan wasit utama di lapangan itu boleh menambah tetapi tidak boleh mengurangi dari waktu yang disarankan oleh fourth official. Jadi katakanlah tambahannya yang disarankan 6. Tetapi dia pikir ya ini dalam konteks subjektivitas wasit ya. Kalau dia pikir ada delaying permainan, ada hal yang harus ditunggu atau secara teknis ada delay, itu memang dia berhak untuk menambah. Cuma kan problemnya pertanyaannya boleh nambahnya berapa menit. Nah, itu tidak diatur gitu loh. Jadi semau-maunya wasit dalam tanda kutip kalau dia merasa bahwa memang tambahan waktunya sudah melampaui, dia boleh meniup peluit atau dia masih menunggu. Nah, dalam konteks Indonesia banyak orang mengatakan dia menunggu golnya Bahrain gitu loh. Ini kan yang jadi, karena kan di peraturan memang tidak disebutkan, hanya boleh menambahkan tetapi tidak boleh mengurangi. Jadi katakanlah waktu yang disarankan 6 menit, dia 4 menit dia udah tiup, itu yang nggak boleh. Meskipun dalam kejadian-kejadian di dunia internasional sering juga disarankan 6, 3 udah ditiup gitu loh. Bahkan di Liga Inggris saya ingat disarankan 10, ditiup pada 20 gitu loh. Itu pernah terjadi pertandingan Chelsea kalau tidak salah. Jadi hal seperti itu memang bukan hal yang pasti. Tetapi yang harus saya katakan, apa yang dilakukan oleh wasit Al-Kaf, meskipun sekali lagi sangat menyakitkan, sangat mengecewakan, itu diperbolehkan oleh peraturan IFAB, oleh peraturan FIFA, gitu loh. Jadi kalau kita mau marah, ya harusnya marah kepada peraturannya dan kita melayangkan protes, supaya misalnya kita sarankan, di kemudian hari penambahan oleh wasit itu yang tidak disarankan, itu misalnya tidak boleh melebihi 30% atau 50% dari yang disarankan. Itu saya kira hal-hal seperti itu yang bolehlah Indonesia protes kepada FIFA atau kepada AFC gitu loh. Tapi memang sulit untuk dibuktikan. Ini wasit melihat ada delay apa sampai dia menambahnya lebih dari 3 menit. Ya kan pada menit ke-100 kan gol itu gitu loh. Jadi penambahan dari 6 itu lebih dari 3 menit. Nah, ini yang menjadi kontroversial memang. Tapi apapun memang itu keputusan wasit pasti tidak akan berubah gitu loh. Dan kalaupun mau protes pasti tidak akan mengubah hasil. Nah, ini yang harus diterima oleh Indonesia. Tapi yang penting, kan permainan sudah berjalan dengan sangat bagus. Indonesia sempat leading lah. Masih ada 7 pertandingan di depan yang harus kita tatap gitu loh. Nah, itulah konsentrasi di sana karena kan peluang sebetulnya untuk lolos lewat peringkat 2, peringkat 3 atau peringkat 4 toh tetap masih ada, belum pupus gitu loh. Nah, inilah barangkali yang harus dicermati oleh semua pihak termasuk Sintayong, manajer PSSI, semualah stakeholder olahraga atau stakeholder sepak bola untuk melihat ke depan, tidak lagi melihat pertandingan kemarin. Baik, Bung Joy, jadi selain juga tambahan waktu yang tidak disangka-sangka yang membuat supporter Indonesia akhirnya kecewa, apalagi nih yang kemudian ada hal-hal yang terkait disoroti dari wasit
terkait juga dengan tendangan bebas yang tidak diberikan oleh Timnas Indonesia di babak kedua dan juga sejumlah pelanggaran yang diterima oleh Timnas Indonesia, Anda melihatnya seperti apa? Sebetulnya kalau kita lihat di 2 kali 45 menit normal, wasit ini menurut saya biasa-biasa aja gitu loh, normal-normal saja. Memang ada 3 kartu kuning untuk pemain Indonesia, tapi yang mungkin yang saya agak kesal gitu ya, memang kan banyak drama atau diving ya yang dilakukan oleh pemain-pemain Bahrain, dan itu harusnya juga kalau divingnya keterlaluan, delaying waktunya keterlaluan juga harusnya dapat kartu kuning, karena itu kan memang ada dalam peraturan pertandingan. Tapi overall sebelum dia melakukan kontroversi penambahan waktu, sebetulnya tidak ada hal yang terlalu kontroversial ya. Ada orang bertanya juga kenapa golnya tidak dianalisis oleh VAR, gol kedua dari Bahrain. Ya, kalau soal VAR itu kan memang VAR ditentukan oleh permintaan dari wasit VAR. Dan kalau wasit utama mengatakan dia tidak perlu VAR, ya dia tidak akan melakukan VAR. Karena memang peraturannya demikian. Kalau mau protes ya ke FIFA dan ke IFAB gitu loh. Tapi di luar kontroversi penambahan waktu dan VAR, saya rasa dia wasit ini lumayan lah. Meskipun ada beberapa ya merugikan Indonesia, tapi kan sangat subjektif itu ya. Dan secara objektif kalau saya tidak melihat kontroversinya memang hanya wasit yang menambah terlalu banyak lah ya, memang terlalu banyak tambahannya selain yang 6 menit yang disarankan oleh fourth official. Jadi saya rasa overall sih ya di luar kontroversi itu wasitnya biasa-biasa saja. Baik, kita sekarang beralih lagi ke kans kita nih, Bung Joy. Mungkin terlalu dini untuk bisa mempertanyakan apakah kita punya peluang yang mengecil begitu setelah kemarin itu skornya jadi sama dengan Bahrain. Tapi nextnya kan kita ada pertandingan lagi nanti melawan China begitu, dan masih ada kesempatan-kesempatan yang masih terbuka. Nah itu tuh seberapa besar kansnya untuk Indonesia, dan bagaimana pula dengan kekuatan dari pemainnya? Karena kemarin kita lihat ada 2 gol itu dicetak oleh Ragnar Ortmangun sama Rafael Struijk. Pertama saya jawab yang terakhir dulu. Jadi kan ada concern tentang daya gedor pemain-pemain depan kan. Dalam beberapa pertandingan di babak kedua, di putaran kedua dan di putaran ketiga yang mencetak gol kan bukan striker, bukan barisan depan. Nah kemarin itu yang mencetak gol adalah 2 pemain dari barisan depan. Terutama saya lihat golnya Rafael Struijk itu gol yang sangat cantik ya. Tidak kalah cantiknya ketika di Piala Asia U23 dia mencetak gol juga yang brilian gitu loh. Artinya di level senior dia udah confidence, udah bisa mencetak gol. Jadi sisi baiknya adalah 2 pemain depan yang sebelumnya diragukan untuk bisa mencetak gol, Ortmangun dan Rafael Struijk bisa mencetak gol. Tinggal Marcelino Ferdinand nih, Hoki Caraka atau Ramadan Sananta atau siapapun di lini depan membuktikan bahwa mereka bisa mencetak gol. Lalu pemain yang lain menurut saya tampil luar biasa, pemain tengah, pemain belakang, terutama kalau kita bicara kiper, kita bicara Jai, kita bicara Nathan, misalnya bicara Sandy Walsh, rasanya semuanya di atas 8 lah penampilannya. Nah kalau soal peluang, kan Indonesia masih ada 7 pertandingan ya kan, sebagian besar diantaranya malah pertandingan home gitu loh. Jadi kemarin memang peluang untuk mengalahkan Bahrain sebetulnya besar ya, dan nyaris saja menang. Tapi melawan China menurut saya peluang menang sangat besar. Karena China dalam posisi yang paling lemah saat ini di grup. Jadi Indonesia harus memanfaatkan kelemahan itu dan memetik 3 poin dalam pertandingan tanggal 15 nanti. Jadi secara keseluruhan sih peluang untuk lolos ke putaran keempat atau lolos langsung masih ada ya. Kalau lolos langsung kan agak berat. Masih ada Jepang lah terutama yang sudah lolos, sudah pasti lolos lah. Kemudian ada Arab Saudi, ada Australia, dan Indonesia masih akan memainkan pertandingan berat itu melawan Jepang home and away, melawan Australia away, kemudian melawan China di pertandingan yang akan berlangsung tanggal 15 itu menurut saya masih berat. Tapi peluang tetap besar karena kan yang paling leading sekarang Jepang. Yang lain nilainya cuma beda satu. Jadi harusnya sih Indonesia masih bisa. Apalagi kalau besok menang lawan China ya, peluang terbuka sangat-sangat lebar. Peluang sangat besar, optimisme terbuka lebar untuk penampilan Timnas. Semoga nantinya di 7 pertandingan ini Timnas bisa benar-benar menampilkan hasil terbaik, bisa meraih poin yang sebaik-baiknya. Terima kasih pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joy sudah bergabung di kesempatan Newsline kali ini. Selamat beraktivitas kembali.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.